Ini masih saya, maaf Pak. Bisa sekarang Pak? Bagus ini Oke, bisa Pak Irwin. udah bagus Pak bisa. Irwin. Oh, baik. Udah bagus. Baik, saya teruskan kalau gitu. Mas Untung, biar saya yang dari laptop saya. Ya, karakteristik tradisi behavior di antaranya adalah satu mengenai proses itu sendiri, mental diabaikan karena proses itu tidak dapat terkait dengan pengamatan eksternal, melainkan terlalu objektif, terlalu tersembunyi untuk pengamatan, pengukuran, dan verifikasi. Lalu, maaf, salah. Kedua adalah proses mental yang tidak dapat dievaluasi secara eksternal, disingkirkan dari investigasi ilmiah, maaf, mistypo. Lalu ketiga adalah perilaku subjek dimanipulasi untuk memunculkan respon-respon yang kemudian ditafsirkan oleh peneliti sesuai dengan pertanyaan dan metode penelitiannya. Lalu juga keren sekali Pak slide-nya. Keren. Bisa apa namanya? Bisa geser gitu. Ya, ada teman kami Pak, Mas Akbar yang mengerjakannya. Biasa. Lalu ada juga hubungan statistikal ditempatkan di antara stimulasi dan juga respon. Oke. Lalu ada lagi ya subjek yang diteliti diperlakukan sebagai objek seperti dalam eksperimen laboratorium. Lalu juga pemikiran subjek, penafsiran mereka tentang perilaku yang muncul selama eksperimen diabaikan secara total sebab terlalu subjektif, tidak ilmiah dan tidak andal. Begitu. Dan mungkin slide kedua bisa disampaikan. Mas Untung bisa bicara? Mas Untung? Pak Untung? Bisa Pak. Boleh Pak Untung, dilanjutkan. Terima kasih. Kemudian yang kedua adalah tradisi kognitif computation. Tradisi ini sebenarnya dapat dibagi menjadi dua kurun waktu. Yang pertama adalah hipotiko-deduktif, yang kedua adalah information processing komputasional. Information processing komputasional, tradisi ini sangat erat kaitannya dengan filsafat Cartesian yang memiliki prinsip fundamental. Tradisi ini memiliki beberapa asumsi-asumsi pokok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah dualitas, adanya pemisahan antara pikiran atau mind dan tubuh atau body. Kemudian ada yang kedua adalah ada dua realitas, dua dunia, yaitu dunia material yang dapat diamati oleh manusia dan dunia mental termasuk di dalamnya adalah emosi dan proses mental. Yang ketiga, the human mind. The human mind disadari menjadi superior terhadap the human body sehingga menyebabkannya menjadi fokus penelitian ilmiah. Yang keempat, hipotetiko-deduktif. Penggunaan ini untuk mengatasi penggalian proses mental yang diabaikan oleh tradisi behaviorism. Yang kelima, berlawanan dari behaviorism. Peneliti dalam tradisi ini mempertimbangkan penafsiran oleh subjek dan fenomena mentalnya untuk menganalisis temuannya. Yang keenam adalah subjek. Bahkan dapat diminta untuk menggunakannya intuisi mereka dalam menafsirkan fenomena penelitian. Oke. Yang tiga, tradisi dialogikal. Berbeda dengan tradisi kognitif komputasional, dialogikal tradition berasumsi adanya realitas jamak yang ditafsirkan secara berbeda oleh individu yang berbeda. Jadi tiap-tiap individu ini memiliki tafsir yang berbeda terhadap fenomena alamiah yang dihadapi. Berdasar karakter penelitian dialogikal ini, maka dapat diturunkan beberapa paradigma penelitian, yakni yang pertama paradigma kritikal, yang kedua paradigma konstruktivisme, yang ketiga partisipatoris kooperatif. Di sini bisa saya jelaskan bahwasanya paradigma kritikal yaitu yang sering disebut sebagai paradigma kritis dengan metodologi penelitian adalah pendekatan yang menekankan analisis terhadap struktur, kekuasaan, ketidakadilan sosial, dan dominasi ideologis dalam masyarakat. Di mana paradigma ini bertujuan untuk mengidentifikasi, memahami, dan mengubah kondisi
kondisi yang menyebabkan ketidakadilan atau penindasan terhadap kelompok-kelompok tertentu. Paradigma kritis mengakui bahwa pengetahuan tidak bebas nilai dan penelitian selalu terpengaruh oleh ideologi, kepentingan, dan hubungan kekuasaan. Oleh karena itu, paradigma ini sering digunakan untuk mengkaji masalah-masalah seperti ketimpangan sosial, ekonomi, gender, ras, atau kolonialisme, serta untuk memperdayakan kelompok yang tertindas. Oke, paradigma konstruktivisme. Menurut paradigma ini, positivisme dan post-positivisme sangat cacat, di mana mereka secara keseluruhan harus diganti. Adapun argumen-argumen pada paradigma ini antara lain, yang pertama, teori-teori ini memuat fakta yang dikumpulkan harus bebas dari proposisi, yaitu hipotesis dan pertanyaan. Yang kedua, di bawah ketentuan teori, tidak ada teori yang bisa sepenuhnya menguji. Oleh karena masalah induksi, realita di sini hanya dapat dilihat melalui jendela teori, baik secara implisit ataupun eksplisit. Nilai yang bersumber dari fakta konstruktif setuju dengan argumen yang ideologis, bahwa penyelidikan tidak bisa bebas nilai. Yang keempat, paradigma konstruktivisme merupakan manifestasi dari research about people. Paradigma ini berasumsi bahwa setiap manusia memiliki konstruk atau bangunan kebenaran dan konstruk cara memahami kebenaran yang berbeda-beda. Baik, apa Mas Akbar sudah hadir? Maaf. Oke, saya lanjutkan. Iya, Mas Akbar. Mas Untung, terima kasih. Lanjut dengan Mas Akbar. Mas Akbar, silakan dilanjut. Ya. Mas Akbar, Ya, silakan. selanjutnya adalah partisipatoris kooperatif, yaitu paradigma partisipatoris kooperatif merupakan pendekatan yang menempatkan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat, termasuk peneliti dan subjek penelitian sebagai elemen kunci dalam keseluruhan proses penelitian. Pendekatan ini sering digunakan dalam penelitian aksi partisipatif atau participatory action research or PAR, di mana penelitian tidak hanya bertujuan untuk memperoleh pengetahuan, tetapi juga untuk memberdayakan subjek penelitian dan menghasilkan perubahan sosial yang positif. Dan adapun juga pendekatan dalam penelitian yang tergabung di dalam tradisi ini, yaitu pertama diskursif, yang kedua hermeneutik, yang ketiga hermeneutik dialektikal, yang keempat dialogical, sosial, kognitif, yang kelima kultural. Nah, berikut adalah penjelasannya. Diskursif itu pendekatan yang fokus pada bagaimana bahasa digunakan untuk membentuk, mempertahankan, dan mengubah makna sosial, identitas, serta hubungan kekuasaan dalam konteks tertentu. Pendekatan ini meneliti wacana diskursus baik dalam bentuk tulisan maupun simbolik untuk memahami bagaimana ideologi norma dan struktur sosial dibangun dan dipertahankan melalui penggunaan bahasa. Selanjutnya, hermeneutik. Ini pendekatan yang berfokus pada interpretasi dan pemahaman makna, terutama dalam konteks teks, bahasa, dan simbol. Berakar pada studi interpretasi teks-teks agama dan filsafat. Hermeneutika kemudian berkembang menjadi metodologi penelitian yang luas, digunakan dalam ilmu sosial dan humaniora untuk memahami cara individu dan kelompok membangun makna dari pengalaman mereka. Dan hermeneutik dialektikal yaitu kombinasi antara metodologi hermeneutik yang berfokus pada interpretasi makna dengan
pendekatan dialektika yang menekankan pada proses dialogis dan kontradiktif dalam mencari kebenaran. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami makna dalam konteks sosial, budaya, dan historis sambil mengungkapkan ketegangan alam teks atau fenomena sosial tersebut. Dalam konteks ini, dialektika mengacu pada proses perdebatan atau dialog yang melibatkan pandangan-pandangan yang berlawanan untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam. Selanjutnya, dialogical based social cognitive, yaitu menggabungkan dua konsep utama, dialogisme dan kognisi sosial. Pendekatan ini berfokus pada bagian pikiran, perilaku, dan identitas individu dibentuk melalui interaksi sosial dan dialog yang berlangsung terus-menerus dengan orang lain serta lingkungannya. Ini sering diterapkan dalam penelitian di bidang psikologi, komunikasi, pendidikan, dan studi sosial untuk memahami proses kognitif yang terkait dengan interaksi sosial. Dan terakhir adalah kultural, berfokus pada memahami bagaimana budaya membentuk dan mempengaruhi tindakan, pemikiran, nilai, dan makna dalam masyarakat. Budaya di sini dipahami sebagai sistem simbol, praktik, dan struktur sosial yang dibangun dan dibagikan oleh kelompok sosial tertentu, serta bagaimana mereka diinternalisasi oleh individu. Pendekatan ini banyak digunakan dalam antropologi, sosiologi, studi budaya, pendidikan, dan penelitian kualitatif lainnya. Baik, cukup Mas Akbar. Boleh Ibu Naning diteruskan? Baik, terima kasih. Selanjutnya saya sampaikan di sini bahwa tradisi penelitian dalam penelitian yang berobjek hukum. Ada 3 tradisi utama dalam penelitian ilmiah yang telah dibahas meskipun tidak mendalam. Permasalahan yang kemudian muncul adalah terkait dengan posisi tradisi penelitian yang berobjek hukum itu ada di mana. Nah, kembali pada hakikat penelitian, yakni sebuah upaya mencari jawaban atas problem atau isu yang diajukan, maka pilihan terhadap tradisi penelitian di bidang hukum itu sangat tergantung pada apa yang dicari oleh peneliti. Nah, kemudian tradisi ini berkaitan dengan cara pandang, metode, dan tujuan penelitian hukum yang secara umum dapat dikategorikan ke dalam 2 pendekatan utama, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Nah, masing-masing tradisi ini memiliki karakteristik, kemudian metode, dan pendekatan analisa yang berbeda, sesuai dengan fokus penelitiannya terhadap hukum. Yang pertama, kita bahas mengenai penelitian hukum normatif atau dogmatik hukum, yang memiliki definisi bahwa penelitian hukum normatif atau dogmatik hukum adalah tradisi penelitian yang fokus pada kajian hukum sebagai norma atau aturan tertulis. Nah, pendekatan ini berusaha untuk memahami, menjelaskan, dan menganalisa aturan hukum berdasarkan teks hukum tertulis. Misalnya seperti undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, dan doktrin-doktrin hukum. Berikutnya karakteristiknya bagaimana? Karakteristiknya untuk yang pertama mengenai objek penelitiannya. Objek penelitiannya ini adalah hukum normatif, fokus pada norma hukum tertulis. Metodenya menggunakan pendekatan doktrinal atau teori hukum dengan menekankan pada analisa tekstual dan logis atas aturan hukum. Tujuan penelitian untuk hukum normatif itu adalah untuk menemukan, menjelaskan, dan menafsirkan norma hukum yang berlaku, serta memberikan solusi atas permasalahan hukum melalui interpretasi hukum. Dan metode analisanya dengan menggunakan metode interpretasi hukum.
Berikutnya, sebagai contoh kasus penelitian yang membahas konflik norma antara undang-undang dan peraturan pemerintah. Kemudian analisa tentang perkembangan doktrin hukum di dalam jurisprudensi Mahkamah Agung. Di antaranya yang lainnya adalah kajian tentang harmonisasi undang-undang nasional dengan perjanjian internasional. Kemudian yang berikutnya adalah penelitian hukum empiris. Kalau tadi hukum normatif, sekarang hukum empiris atau sosiologi hukum yang memiliki definisi pendekatan yang fokus pada hubungan antara hukum dan masyarakat. Penelitian ini sendiri bertujuan memahami bagaimana hukum itu dijalankan dalam praktek, serta bagaimana hukum itu dipahami, kemudian diterapkan, dan dipengaruhi oleh aktor sosial. Nah, ini mencakup studi tentang perilaku hukum, kemudian kepatuhan hukum, dan dampak sosial dari kebijakan hukum. Nah, karakteristiknya untuk objek penelitian, ini meneliti tentang penerapan hukum dalam konteks nyata. Contohnya seperti dalam pengadilan, administrasi pemerintahan, atau interaksi sosial lainnya. Nah, kemudian untuk metodenya sendiri, itu menggunakan metode penelitian empiris, diantaranya seperti wawancara, survei, observasi, atau studi kasus, yang bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dari hukum di dalam prakteknya, serta melihat hubungan antara aturan hukum dengan perilaku sosial. Metode analisanya untuk data itu akan dianalisa dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif dan kuantitatif. Nah, termasuk di dalamnya di sini ada analisa statistik, kemudian wawancara secara mendalam, dan observasi partisipan. Nah, contoh yang bisa kita coba pakai adalah penelitian tentang kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas di kota besar, atau studi tentang bagaimana sih keputusan hakim dipengaruhi oleh tekanan sosial dan politik, atau analisa dampak kebijakan hukum agraria terhadap masyarakat adat. Yang ketiga, penelitian interdisipliner di dalam hukum yang memiliki pengertian. Pendekatan ini menggabungkan penelitian hukum dengan disiplin lainnya, disiplin ilmu lainnya seperti ekonomi, politik, psikologi, dan atau antropologi. Nah, pendekatan interdisipliner itu memiliki tujuan mendapatkan pemahaman yang lebih luas tentang pengaruh faktor eksternal terhadap hukum dan bagaimana hukum itu mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Nah, karakteristiknya adalah yang pertama terkait objeknya. Objek penelitian ini melibatkan studi banding tentang interaksi hukum dengan disiplin ilmu lainnya tadi, dengan metode penelitian menggunakan kombinasi metode dari berbagai disiplin ilmu itu sendiri. Dan tujuannya adalah menjelaskan fenomena hukum dengan mempertimbangkan variabel-variabel dari disiplin ilmu lain, sehingga dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif tentang kinerja hukum dan dampaknya terhadap masyarakat. Contohnya, yang pertama, analisa tentang dampak hukum pidana terhadap perilaku ekonomi masyarakat. Kemudian studi psikologis tentang pengaruh bias kognitif dalam proses pengambilan keputusan hakim. Ketiga, penelitian tentang hubungan antara hukum dan politik dalam pengambilan kebijakan publik. Yang keempat, ada penelitian namanya penelitian hukum kritis atau critical legal studies. Nah, ini memiliki definisi. Pendekatan ini menantang asumsi-asumsi dasar dari sistem hukum yang ada dengan tujuan mengungkap kekuasaan dan ketidakadilan yang terselubung dalam aturan dan praktek hukum.
ada critical legal studies. Ini berangkat dari pandangan bahwa hukum itu sering digunakan sebagai alat untuk mempertahankan status quo dan menguntungkan kelompok yang berkuasa. Nah, penelitian hukum kritis ini atau critical legal studies memiliki karakter untuk objek penelitiannya itu adalah kritik terhadap fungsi ideologis hukum dalam mempertahankan ketidakadilan sosial. Untuk metode penelitiannya menggunakan pendekatan analisa kritis untuk menyoroti aspek-aspek diskriminatif atau eksploitatif dalam hukum, baik secara substantif maupun dalam penerapannya, yang memiliki tujuan membongkar konstruksi kekuasaan di balik norma-norma hukum dan menunjukkan bagaimana hukum itu dapat digunakan untuk menciptakan perubahan sosial yang lebih adil. Nah, untuk contohnya misalnya adalah kritik terhadap bias gender dalam hukum keluarga. Penelitian yang kelima itu adalah penelitian komparatif. Pengertiannya itu memiliki bahwa penelitian komparatif itu fokusnya membandingkan sistem hukum jadi di berbagai negara atau jurisdiksi untuk memahami satu perbedaan, kemudian kesamaannya apa, dan bagaimana sih prinsip hukum yang berbeda itu dapat diadopsi atau diterapkan di dalam konteks lain. Nah, untuk karakteristiknya, pertama tentang objek penelitiannya. Dia membandingkan sistem hukum yang berbeda, misalnya hukum perdata dengan versus hukum common law. Kemudian untuk metode penelitiannya menggunakan analisa perbandingan terhadap sistem hukum yang berbeda, baik melalui studi kasus atau studi tekstual terhadap aturan hukum di berbagai jurisdiksi. Nah, untuk tujuannya dari penelitian hukum komparatif itu adalah targetnya menemukan best practice atau mempelajari bagaimana sistem hukum tertentu itu dapat diadaptasi ke dalam konteks hukum yang berbeda. Nah, untuk contohnya kita bisa lihat di sini pertama perbandingan sistem peradilan pidana di antara negara Eropa dengan Amerika. Kemudian bisa kita lihat analisa perbedaan sistem kontrak di dalam hukum common law versus civil law. Berikutnya yang terakhir adalah dari semua pemaparan rekan-rekan di kelompok 3. Poin pertama adalah bahwa setiap tradisi penelitian dalam hukum itu memiliki metode, fokus, dan tujuan yang berbeda. Kemudian poin kedua, penelitian hukum normatif menekankan pada aturan hukum tertulis. Sedangkan penelitian hukum empiris fokusnya pada hubungan hukum dengan masyarakat. Penelitian interdisipliner menggabungkan pendekatan dari berbagai disiplin ilmu untuk memberikan pandangan yang lebih komprehensif. Yang keempat, penelitian kritis itu menantang sistem hukum yang ada untuk mendorong keadilan sosial. Nah, poin berikutnya dari kesimpulan penelitian hukum komparatif ini memberikan wawasan tentang perbedaan dan persamaan dari sistem hukum di berbagai jurisdiksi. Demikian paparan tugas dari kelompok 3 terkait metode penelitian. Waktu dan tempat kami kembalikan ke Pak Erwin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Naning, Pak Untung dan juga Mas Akbar yang sudah memaparkan bab 3. Begitu Pak dosen dan teman-teman, itu akhir dari presentasi kami. Silakan jika ada pertanyaan. Luar biasa. Nyata semakin kesini semakin keren ini. Ini saya di luar ekspektasi saya presentasinya nih. Silakan kita diskusikan materi yang luar biasa ini. Bahkan lebih komplit dari yang di buku ini saya lihat ya. Berarti di ini lagi ya, digali lagi
rekan-rekan ya. Betul Pak. Silakan. Silakan kelompok-kelompok yang lain yang tidak presentasi ya, mengajukan pertanyaan ya, atau ingin menambahkan juga boleh. Baik Pak, izin Pak, saya Adinda Alvita dari kelompok 6. Baik, silakan. Mengapa emosi dan proses mental dianggap sebagai bagian dari realitas non-materi dalam tradisi ini, sehingga peneliti melakukan penafsiran berdasarkan fenomena mental subjek temuan serta hubungannya dengan penelitian hukum. Sekian, terima kasih. Maaf, boleh diulangi pertanyaannya pelan-pelan? Oh, baik, Pak Erwin. Mengapa emosi dan proses mental dianggap sebagai bagian dari realitas materi dalam tradisi ini, sehingga peneliti melakukan penafsiran berdasarkan fenomena mental subjek temuan, serta hubungannya dengan penelitian hukum. Tradisi yang mana, maaf, yang disebutkan, Mbak Adinda? Sebentar Pak Erwin, saya tadi ada sedikit tes. Yang di bagian information yang tradisi ini sangat erat kaitannya dengan filsafat Kartesian itu, Pak. Kartesian. Ya. Oke. Oke, saya parkir dulu pertanyaannya. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman yang lain? Baik, Pak Mas. Dari saya. Ya, Mas Wendra, silakan. Dengan paradigma kritis tadi sama paradigma positifik. Nah, dalam penelitian hukum kita tahu ada paradigma tersebut, itu sudah jelas. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana paradigma kritis ini mendefinisikan objektivitas. Karena dalam penelitian hukum sendiri kita memerlukan suatu objek yang harus kita teliti, itu udah jelas. Kemudian bagaimana hal ini berbeda dari pemahaman objektivitas dalam paradigma positivis. Artinya perbedaan antara paradigma kritis ini didefinisikan terhadap suatu objek dengan paradigma positifik, gitu Mas. Terima kasih. Maaf, Mas Wenda, saya mencoba untuk merangkum pertanyaannya. Bagaimana paradigma kritis dan paradigma positif? Iya, Mas. Jadi gini, bagaimana paradigma kritis mendefinisikan objektivitas dalam penelitian hukum. Nah, kemudian dan bagaimana hal ini berbeda dari pemahaman objektivitas dalam paradigma positifik. Jadi di sini saya mengambil dua hal yang berbeda ya. Tadi objektivitas paradigma kritis sama paradigma positifik, Mas. Oke. Pak Untung, Pak Akbar, mungkin bisa mencoba Bu Naning. Bagaimana perbedaan paradigma kritis, paradigma? Saya jawab yang punya Mbak Dinda dulu ya. Boleh Mas Untung, terima kasih. Menurut saya dalam konteks tradisi penelitian hukum yang menggunakan pendekatan interpretatif atau tradisi fenomenologis, emosi, dan proses mental dianggap sebagai bagian dari realitas non-materi karena keduanya tidak berwujud fisik, tetapi mempengaruhi cara pandang dan perilaku seseorang. Tradisi ini berangkat dari pemahaman bahwa hukum tidak hanya soal aturan tertulis atau norma formal, tetapi juga tentang bagaimana manusia secara subjektif memahami, merasakan, dan memaknai hukum tersebut. Mungkin alasan-alasan yang menjelaskan pandangan ini dengan kaitannya dengan penelitian hukum adalah emosi dan proses mental sebagai aspek non-material. Emosi dan proses mental seperti keyakinan, persepsi, dan penilaian merupakan bagian dari dunia subjektif setiap individu.
Meski tidak terlihat, hal ini sangat nyata dalam mempengaruhi perilaku seseorang termasuk perilaku hukum. Misalnya emosi seperti rasa takut, marah, atau keinginan untuk mendapatkan keadilan dapat memotivasi seseorang untuk mematuhi atau melanggar hukum. Yang kedua, signifikan dalam pemahaman hukum. Hukum dalam perspektif fenomenologis tidak hanya dipandang sebagai aturan atau objektif, tetapi juga sebagai fenomena yang dimaknai oleh subjek, individu, atau masyarakat yang hidup dalam kerangka hukum tersebut. Yang berarti di mana seseorang memahami dan bereaksi terhadap hukum merupakan bagian penting dari realitas hukum itu sendiri. Peneliti dalam tradisi ini akan mencoba memahami di mana individu mengalami hukum secara personal dan emosional. Misalnya, bagaimana perasaan seseorang terhadap keadilan dalam kasus tertentu, bagaimana nilai pribadi mempengaruhi interpretasi terhadap norma hukum tersebut. Kemudian, metode penelitian yang interpretatif dalam penelitian hukum yang menitik beratkan pada pemahaman fenomena mental dan emosi. Pendekatan interpretatif digunakan untuk menafsirkan makna-makna subjektif yang dipegang oleh para individu terkait hukum, yang mana melibatkan metode kualitatif seperti wawancara mendalam atau observasi. Kemudian misalnya meneliti pelaku pelanggaran hukum, peneliti mungkin berusaha memahami kondisi emosi. Kemudian relevansi bagi penelitian hukum. Menafsirkan hukum dengan mempertimbangkan aspek emosi, proses mental memungkinkan peneliti untuk memahami dinamika sosial di balik kepatuhannya sendiri. Sehingga emosi dan proses mental dipandang sebagai bagian dari rasional materi dalam penelitian hukum ini, karena keduanya memberikan makna yang kaya terhadap fenomena hukum. Penelitian yang memasukkan perspektif ini mungkin pemahaman hukum yang lebih holistik, karena melibatkan faktor subjektif manusia dalam dinamika hukum, bukan hanya teks atau aturan objektif. Demikian dari saya. Terima kasih. Mungkin menjawab buat Mbak Dinda ya. Baik, terima kasih. Oke, Mas Untung, terima kasih. Oke, mungkin saya menambahkan dari Mbak Dinda. Jadi jika dihubungkan dengan tradisi Kartesian, itu kan diset oleh filsuf yang namanya René Descartes, kalau saya bacakan. Jadi adanya pemisahan antara pikiran dan juga tubuh yang menjadi pusat perhatian, di mana mungkin ada 3 atau 4 yang bisa disampaikan di sini adalah mengenai kesadaran pemikiran. Jadi Descartes itu menempatkan pentingnya kesadaran dalam proses berpikir, dan emosi itu bagian dari pengalaman kesadaran yang dapat mempengaruhi cara kita berpikir dan juga bertindak. Itu satu. Kedua adalah 2 substansi. Dari pandangannya dari Kartesian, meskipun ada pemisahan antara pikiran dan tubuh, keduanya saling berinteraksi. Emosi sebagai manifestasi dari pikiran dan memiliki dampak nyata terhadap tubuh dan juga pengalaman fisik. Lalu mungkin terakhir adalah mengenai pengalaman subjektif. Jadi emosi itu merupakan bagian dari pengalaman subjektif yang tak terpisahkan dari pemikiran. Proses mental seperti keraguan, keyakinan, seringkali dipicu oleh emosi itu sendiri. Itu yang mungkin saya tambahkan dari pertanyaan Mbak Adinda. Baik. Nah, buat Mas Wendra, jadi pertanyaannya saya mencoba untuk dirangkum. Jadi mungkin perbedaan antara paradigma kritis dan juga paradigma positif dalam men-set objektivitas itu terletak pada satu adalah pengetahuan, lalu juga ada realitas, lalu juga metode penelitian itu sendiri. Mungkin saya bahas satu adalah mengenai pendekatan terhadap realitas. Jadi kalau positif itu beranggapan bahwa realitas adalah objektif dan dapat diukur, sedangkan paradigma kritis menganggap bahwa realitas dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, dan budaya. Itu satu. Lalu mengenai metode penelitian itu sendiri adalah dari paradigma positif berkeyakinan bahwa metode kuantitatif seperti survei, lalu juga eksperimen, lalu juga untuk mengumpulkan data yang dapat diukur dan juga dianalisa, tujuan adalah untuk menemukan hukum-hukum umum yang berlaku, Mas Wendra. Lalu juga paradigma kritis beranggapan bahwa metode kualitatif lah sebenarnya wawancara seperti wawancara mendalam, lalu juga ada menganalisa teks, tujuannya adalah untuk mengeksplorasi makna dan dinamika kekuasaan. Itu yang kedua. Dan terakhir adalah mengenai objektivitas itu sendiri yang berbeda antara positif dan juga kritis. Jadi kalau objektivitas dari positif itu adalah
menghilangkan bias peneliti. Jadi peneliti berusaha untuk menjaga jarak antara subjek penelitian dan memastikan hasil dapat diulang dan diverifikasi. Sedangkan dari paradigma kritis berkeyakinan bahwa sebetulnya objektivitas itu tidak mungkin dicapai sepenuhnya. Karena apa? Karena semua penelitian dipengaruhi oleh perspektif dan nilai-nilai peneliti. Jadi pendekatan ini mengajak peneliti untuk reflektif dan kritis terhadap asumsi yang mereka bawa. Jadi itu yang bisa sampaikan, Mas Wendra, terhadap pertanyaannya. Terima kasih, Mas Wendra. Oke, semoga menjawab pertanyaannya. Sama-sama, Pak. Yuk. Ada lagi dari teman-teman mungkin? Atau mungkin ada yang mau menambahkan, silakan dari jawaban dari saya. Dari saya Pak Erwin, kelompok 2. Baik, silakan Mbak Kurnia. Dari tadi kita membicarakan tentang metode penelitian dalam penelitian hukum. Begitu banyaknya yang kita tadi diskusikan, menurut Pak Erwin dan tim, metode mana sih yang paling mudah bisa dipahami, dekat dengan fakta di dalam masyarakat itu sendiri, menurut Pak Erwin dan tim? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Bu Kurnia pertanyaannya. Saya parkir sebentar. Ada teman-teman yang bisa menjawab mungkin? Mungkin saya Pak Erwin. Oh, Bunani juga, silakan. Izin coba menjawab dari pertanyaan dari Mbak Kurnia. Nanti mungkin Pak Untung kalau misalnya melengkapi, boleh dengan senang hati, Pak. Kalau mengenai pilihan metode mana sih yang paling ideal, itu sebenarnya kembali kepada peneliti itu sendiri, Mbak Kurnia. Jadi kebutuhannya apa, seperti itu ya. Dan yang ingin dianalisa atau dicari jawabannya itu apa, itu kembali pada peneliti tersebut. Jadi misalnya satu fenomena penelitian interpretasi yang interdisipliner tadi ya, yang antar ilmu digabungkan. Nah, misal itu di situ penelitiannya ini melihat fenomena bahwa banyak nih kenakalan remaja yang semakin meningkat atau emosi setiap orang yang begitu mudahnya pengendalian dirinya begitu mudah terpantik gitu ya. Nah, kemudian ada masalah apa di balik emosi ini dan bagaimana misalnya dan kenapa fenomenanya kebanyakan justru mungkin remaja yang di bawah usia yang tidak bisa dikaitkan dengan hukum. Sementara dari sisi mungkin misalnya pengasuhan itu bermasalah tapi mereka tidak bisa dibawa ke ranah hukum. Nah, ini dikembalikan lagi ke peneliti, dia mau ngambil dari sisi apa? Interdisiplinerkah atau yang mungkin penggabungan antara kualitatif dan kuantitatif. Nah, itu satu pertama dikembalikan ke mungkin advansinya dari si peneliti ini di bidang hukumkah, di bidang psikologikah. Nah, itu kita kembalikan karena tidak ada sih kalau menurut saya dari beberapa penelitian ini semuanya bagus dan pertimbangannya mana yang paling ideal itu kembali lagi ke peneliti. Jadi kebutuhannya apa peneliti itu. Dari setiap permasalahan di setiap bidangnya, misalnya sebagai seorang yang ahli di bidang hukum, dia ingin menjawab pertanyaan itu dari sudut pandang mana, itu dikembalikan ke dia. Selama dia bisa menjawab argumennya itu berdasarkan hasil riset, itu akan akan dipahami, akan diterima hipotesanya. Kurang lebih seperti itu sependek pemahaman saya. Mungkin jika Pak Untung bisa melengkapi, silakan Pak Untung. Terima kasih. Terima kasih Bu Naning, menambahkan sedikit bahwasanya pemilihan metode dipengaruhi oleh paradigma, teori
dan konsep yang digunakan, di mana paradigma positivistik misalnya mungkin lebih sesuai yang pendekatan sosial legal sering menggunakan metode kualitatif. Mungkin pemilihan metode juga ditentukan oleh kebutuhan data untuk menjawab pertanyaan penelitian. Demikian dari saya. Terima kasih. Mungkin saya boleh menambahkan juga supaya memperkaya diskusinya. Jadi kalau dari saya sendiri mungkin lebih ke secara fakta ya. Dari pertanyaannya adalah mungkin penelitian kuantitatif itu yang lebih pas dan lebih mudah dipahami. Kenapa? Karena satu alasannya adalah jelas pengukurannya ya. Karena kan kita tahu kuantitatif berarti menggunakan angka, statistik, lalu menggambarkan apa fenomena itu sendiri, dan datanya pun dapat diukur dan secara objektif. Itu satu. Kedua mungkin juga adanya replikasi data kuantitatif kan memang mudah direplikasi ya, karena menggunakan prosedur yang sistematis dan juga standar. Dan ini memudahkan teman-teman yang lain atau peneliti yang lain untuk mengulangi studi dengan cara yang sama. Lalu juga yang ketiga adalah mungkin adanya apa namanya analisa statistik ya. Jadi data kuantitatif itu dapat dianalisa menggunakan teknik statistis yang kita pahami, dan itu memberikan semacam wawasan ataupun hubungan antara variabel yang distatistikkan, dan itu membantu kita untuk bisa menarik kesimpulan yang tentunya berbasis fakta. Tapi balik lagi, bukan berarti saya mengkerdilkan yang namanya metode kualitatif ya, karena metode kualitatif juga mempunyai nilai penting, terutama dalam memahami konteks, makna, dan juga perspektif individu. Jadi balik lagi betul kata Bu Naning tadi, kita harus memilih metode mana yang disesuaikan dengan tujuan penelitian dan pertanyaan yang dijawab. Begitu tambahnya dari saya, terima kasih. Boleh izin sedikit menambahkan untuk pengayaan, mungkin ada yang terlewat tadi dari saya. Melengkapi dari jawabannya Pak Untung dan Pak Erwin terkait metode penelitian itu sendiri, mungkin dalam kondisi kebanyakan di bidang ilmu ini terkait kualitatif atau kuantitatif tadi itu, pada prakteknya memang sebagian besar kalau kita bicara bidang ilmu sosial, humaniora, sebagian ada yang menggunakan kualitatif, ada yang menggunakan kuantitatif, bahkan ada juga yang menggunakan mixed method. Artinya mixed method ini dua-duanya dipakai, kualitatif dipakai, kuantitatif dipakai. Jadi based on kebutuhan dari kembali si peneliti ini. Kalau untuk kebutuhan kuantitatif itu memang mostly banyak dipakai di dalam dunia keilmuan yang dalam tanda kutip semi eksak IPA gitu ya. Nah, kalau untuk yang kualitatif itu seperti yang kita sependek pemahaman saya ini, mostly lebih banyak dipakai di dalam dunia ilmu-ilmu sosial. Tidak menutup kemungkinan bahkan di dalam ilmu sosial humaniora pun menggunakan kuantitatif atau mixed method. Jadi antara kualitatif digabungkan dengan kuantitatif. Jadi memang setiap metode itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan yang pasti sebagai peneliti mesti bisa mempertanggungjawabkan dari penelitian yang dia lakukan dan hasilnya. Kurang lebih begitu dari kelompok 3, Mbak Kurnia. Semoga menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih Mas Untung, Pak Erwin, Mbak Nani, luar biasa. Setuju Pak, teman-teman. Terima kasih. Baik, ada lagi teman-teman pertanyaannya? Luar biasa semuanya ini. Ini udah levelnya udah pakar-pakar nih saya pikir ini. Jadi ini kelas luar biasa. Ya, saya salut baik para presenter maupun para penanyanya. Ya benar-benar di luar ekspektasi saya. Tapi mungkin saya coba komentari lah ya.
dari pertanyaan-pertanyaan pun luar biasa ya. Pertama dari Mbak Vina ya, dari Mbak Vina, mengapa ya Mbak emosi? Dinda, Pak. Hah, siapa? Adinda, Pak. Adinda. Adinda, Pak. Kok jadi Mbak Vina? Mbak Vina muncul tadi soalnya. Mbak Dinda ya, mengapa emosi ya dan proses mental gitu ya, menjadi objek ya, menjadi objek penelitian gitu ya dalam tradisi tradisi penelitian ya yang berbasiskan pada menjadi realitas materi gitu ya. Tadi sudah dijawab oleh Pak Erwin. Pak Erwin jangan-jangan doktor juga nih. Ini kok penjelasannya luar biasa ya. Kalau menurut saya gini ya, dari apa yang saya alami, memang saya belum sampai kepada tahap meneliti emosi dan proses dalam dan proses mental dalam pengalaman saya meneliti di S1, S2, S3 ya. Cuma dari yang saya pahami, jenis penelitian ya, paradigma ya, ataupun metode ya penelitian yang yang terkait dengan permasalahan subjektivitas ini, subjektivitas mental tadi, bagaimana ini masuk ke dalam penelitian yang berjenis sosiologis tentunya ya, karena kan ya penelitian sosiologis ini ya tentunya memerlukan sumber-sumber ya, data yang bersifat primer ya kan, yang bersifat primer, dan ini memang jarang sekali di Fakultas Hukum ya menggunakan pendekatan seperti ini ya. Tapi ini salah satu dari beberapa pendekatan yang bisa dicoba oleh rekan-rekan juga, dipraktekkan tentunya nanti, terutama yang memiliki memiliki kemampuan ya di dalam bidang psikologi tentunya ya. Jadi ini masuk ke dalam, menurut saya ya, tanpa saya membaca dari buku, berdasarkan pengalaman saya, ini masuk ke dalam psikologi hukum ya, psikologi hukum. Ya, bagaimana tadi emosi dan proses mental dianggap sebagai realitas materi ya, dan dikaitkan dengan hubungannya dengan penelitian hukum. Kira-kira mungkin seperti itu ya, yang secara praktek ya yang saya bisa sampaikan. Jadi ini memang jenis kalau kita menggunakan metode-metode penelitian yang tadi ya, yang bersifat sosiologis, kemudian psikologi hukum ya, tadi kaitannya dengan dampak misalnya, dampak atau realitas terhadap suatu penerapan hukum ya. Jadi itu mungkin Mbak Dinda ya. Tadi Pak Erwin saya kira sudah luar biasa juga, dan rekan-rekan juga menjawabnya ya. Jadi ini masuk ke dalam ya, masuk ke dalam pendekatan ya, pendekatan penelitian hukum yang disebut dengan psikologi hukum ya. Karena kan hukum itu dapat dikaji ya, dapat diteliti dengan menggunakan ya ilmu-ilmu pembantu ya, ilmu supporting methods ya, dari multidimensi ilmu ya. Makanya kalau di luar negeri justru untuk mengambil hukum itu dia harus punya S1 dulu gitu ya. Jadi seperti itu ya. Karena apa? Nanti para mahasiswa yang sudah memiliki S1 ini, mereka akan ya, memperkaya ya kajian-kajian hukum. Setelah nanti dia mempelajari aspek norma-norma, doktrin-doktrin hukum itu, ya dia bisa memperkaya ya, dari disiplin ilmu masing-masing. Kalau kaitan dengan tadi emosi dan proses mental, tentunya ini masuk ke psikologi hukum ya, antropologi hukum ya, bahkan biologi hukum. Maaf, suaranya kecil, Pak dosen. Suara kecil, sorry. Oh, maaf, ini ada telepon. Tidak terdengar, Pak dosen. Oke. Itu ya rekan-rekan ya. Jadi masuk ke, saya pakai handphone ini. Ternyata pakai handphone lebih bagus suaranya daripada pakai laptop. Ya. Tadi apa? Masalah biologi hukum ya, biologi hukum. Kalau kita lihat teori-teori yang produk-produk gitu ya, produk-produk dari kriminologi
ya ilmu-ilmu kriminologi ini kan menggunakan jenis-jenis penelitian seperti ini kalau menurut saya. Misalnya Thomas Lombardo ya, kalau kita belajar di kriminologi ya kan, orang yang mempelajari tentang kriminologi ya, behaviorism ya, bagaimana para pelaku-pelaku tindak pidana itu dikaitkan lagi dengan segi biologinya gitu ya, walaupun itu tidak, akhirnya tetap ini subjektif juga gitu ya, dengan mengatakan misalnya ya orang-orang yang memiliki bentuk wajah seperti tertentu gitu ya, ini nanti dianggap sebagai kelompok pelaku kriminal gitu ya, orang-orang dengan suku tertentu ya. Ini bagian-bagian tadi dari penelitian dengan metode pendekatan saya katakan sebagai biologi hukum ya, antropologi hukum ataupun psikologi hukum. Kan ya. Sebentar ya, saya mau angkat telepon dulu. Kan dilanjutkan lagi ya, karena kan ini ada tempat penting sekali dari Baik, Pak. orang yang Silakan jika ada pertanyaan, teman-teman. Atau saya panggil. Canda. Kedengaran Pak jelas. Bagus Pak, kan bagus. Kembali tadi ke pertanyaan-pertanyaan ya. Yang kedua ya dari Mas Wendra ya, paradigma kritis ya dikaitkan dengan positivisme ya, dengan positivisme di mana letak objektivitasnya gitu ya. Nah, bicara masalah objektivitas ini memang ya, objektivitas penelitian itu menjadi syarat ya untuk sebuah penelitian itu dapat dianggap penelitian yang yang sesuai ya dengan kriteria ilmiah, yang kemudian nanti hasil-hasilnya menjadi pelengkap dari metode ilmiah. Itu ya rekan-rekan. Jadi ketika kita bertanya objektivitas suatu penelitian, ini merupakan suatu keharusan gitu ya, suatu keharusan penelitian itu objektif. Artinya objektif itu tidak boleh ya dipengaruhi gitu ya, tidak boleh dipengaruhi oleh pesanan-pesanan gitu ya, oleh kepentingan-kepentingan gitu ya, yang menjadikan penelitian tersebut tidak objektif, subjektif ya, misalnya ya sudah memiliki kecenderungan ya terhadap pilihan politik tertentu ya, sehingga ketika dia meneliti ya terhadap suatu permasalahan gitu ya, dia cenderung tadi ya kepada subjektivitas dari si peneliti. Itu ya rekan-rekan ya. Jadi memang bicara masalah objektivitas gitu ya, jenis penelitian kritis ya selama itu tadi tidak ya murni dimaksudkan untuk menjawab tujuan dari penelitian ya, tujuan penelitian itu kan untuk apa? Untuk menjawab ya, mencari jawaban ya atas pertanyaan-pertanyaan ya, atas pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan gitu ya.
Nah, metodenya tadi ya metode kritis ya, tentunya dengan ya menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang kritis ya, pertanyaan-pertanyaan yang bersifat radikal, mendasar, filosofis ya, kemudian eh, dianalisis ya, tentunya harus dengan menggunakan ya pisau analisis berupa teori-teori. Kalau kita bicara tentang penelitian hukum ya, yang menjadi ciri khas dari penelitian hukum, tentunya penggunaannya juga harus menggunakan teori-teori hukum, rekan-rekan ya. Itu ya rekan-rekan ya. Nah, memang ini menjadi tantangan gitu ya buat saya juga di IBLAM dengan beragam latar belakang gitu ya, mahasiswa IBLAM ya, termasuk juga di kampus-kampus lain ya, sehingga memang pada perkembangannya saya lihat ya, dan ini akan menjadi koreksi gitu ya buat para dosen-dosen yang melakukan pembimbingan ataupun pengujian tulisan ilmiah ya, yaitu penggunaan teori-teori yang menjadi dasar menganalisis sebuah tulisan karya ilmiah di bidang hukum ya. Saya kira itu ya. Jadi untuk menjawab mana yang paling objektif antara pendekatan kritis dengan pandangan positif ya, pandangan positivisme terkait dengan hukum ya, tentunya tadi ya, objektivisme itu ya, dua-duanya ya harus dikedepankan. Bisa saja pandangan kritis pun tidak objektif, artinya hanya mengedepankan subjektif dan sudah memiliki kepentingan-kepentingan yang kepentingan-kepentingan yang dikedepankan gitu ya. Nah, kemudian yang bersifat positivis pun ya, penelitian-penelitian yang atas hukum positif ya, penelitian bersifat positivisme kan kemarin kita lihat ya, penelitian yang bersifat positivisme itu mengkaji hukum itu sebagai suatu realitas ya, ya, memang pendekatannya nanti pendekatan yang bisa bersifat kuantitatif ya, seperti misalnya dampak atas penerapan suatu hukum ya, gejala-gejala sosial di masyarakat, memandang hukum sebagai sebagai objek penelitian gitu ya. Tentunya harapannya tetap bisa lebih objektif gitu ya, karena dari disampaikan Pak Erwin ya, data-data kalau memang dia dilakukan dengan jujur gitu ya, dia akan menunjukkan ya nilai-nilai yang jauh lebih jelas gitu ya Pak Erwin ya, jauh lebih terukur gitu ya, quantifiable dibandingkan dengan jenis-jenis metode-metode yang bersifat kualitatif tadi ya. Bersifat kualitatif memang lebih cenderung tidak terukur gitu ya, tidak terukur. Tapi itu yang banyak terjadi di dalam penelitian hukum ya. Justru penelitian hukum itu kalau kita analogikan gitu ya, dia sebenarnya sebuah proses pencarian kebenaran. Itu yang paling banyak ya Pak Erwin ya, rekan-rekan semua ya. Proses pencarian kebenaran. Jadi sebenarnya yang ciri khas dari penelitian hukum adalah yang normatif, dan itu yang paling banyak yang saya lakukan juga di S1, S2, S3, pencarian kebenaran. Kebenaran apa? Ya, kebenaran akan suatu norma ya. Nanti macam-macam metodenya ya, metode perbandingan hukum ya, metode interpretasi ya, metode hierarki peraturan perundang-undangan, juga metode pendekatan kasus. Itu yang banyak saya lakukan gitu ya. Ini ternyata di dalam buku ini, dan termasuk yang tadi rekan-rekan sampaikan, ada multi ya dimensi ya, ada banyak sekali pendekatan-pendekatan yang dapat juga diterapkan di dalam penelitian. Saya kira itu ya. Nanti kurang jelas bisa kita perdalam lagi di dalam buku ya.
Kemudian dari Ibu Kurnia ya, metode penelitian yang mudah gitu, yang mudah. Tadi disampaikan Pak Erwin ya, kuantitatif ya, karena memang jelas rumusnya ada gitu ya, tinggal dicari gitu ya, apa namanya, sumber datanya gitu ya, Pak Erwin ya, misalnya kalau kita di apa, di ilmu pasti gitu ya. Nah, tapi permasalahannya kebutuhannya apa? Nah, tadi ditanyakan Bu Eka gitu ya, kebutuhannya apa gitu. Nah, dalam kita meneliti gitu ya, kebutuhan kita itu kan menjawab ya, menjawab suatu permasalahan. Dan ingat ya, kita sedang berada di Fakultas Hukum ya. Maka permasalahannya harus permasalahan hukum. Ya, permasalahan hukum itu apa? Ya, permasalahan hukum itu apa ya? Permasalahan hukum itu ya terkait dengan adanya minimal 3 ya. Adanya kekosongan hukum, adanya gap ya antara dasain dengan dasolen ya, atau ada hukum yang tidak jelas ya, hukum yang rancu ya. Nah, mungkin yang bisa dieksplor ya di rekan-rekan yang memiliki basis ilmu-ilmu pasti ya, ada gap antara dasain dan dasolen. Ini kan suatu ya lahan penelitian yang sangat luas ya, gap antara dasain dan dasolen ini. Itu ya rekan-rekan ya. Dasain itu apa sih? Dasain itu adalah fakta-fakta empiris ya, fakta-fakta empiris, temuan-temuan di lapangan. Nah, itulah ya, data-data kuantitatif tadi, hasil-hasil wawancara ya, uji-uji sampel ya, data-data table-table ya, tabel-tabel dari baik secara apa, penggalian langsung ya, dalam bentuk data primer maupun data sekunder, ya itu masuk ke dalam dasain ya, dasain. Nah, dasain saja tidak cukup ya, potret terhadap penegakan hukum, maka harus masuk ke yang namanya dasolen. Apa sih yang seharusnya? Nah, itulah yang menjadi ciri khas dari penelitian hukum ya. Kata-kata dasolen ini ya artinya kita harus menyelami norma-norma hukum pada semua level gitu ya, baik itu level filosofisnya ya, level apa, hukum positifnya ya, termasuk level sosiologis di masyarakat gitu ya rekan-rekan ya. Jadi kembali ke pertanyaan Bu Kurnia ya, pertanyaan Bu Kurnia tadi ya, metode yang mudah ya mungkin dengan menggunakan apa namanya, kuantitatif ya, lebih mudah, lebih terukur, lebih pasti gitu ya Pak Erwin ya. Tapi tadi ya, kebutuhan di dalam penelitian hukum ya, ya harus diarahkan senantiasa ya kepada apa? Kepada ya penemuan ya, ataupun perubahan ataupun reformasi dari norma-norma hukum gitu ya. Sehingga kalau menurut saya ya, data-data kuantitatif tadi ya, itu hanya untuk mendukung ya, untuk membuktikan suatu fakta empiris gitu ya. Sesudah itu tidak cukup gitu ya. Tidak cukup ya, harus juga tentunya yang paling penting ya justru mengkaji ya tentang aspek normanya gitu ya. Tadi dengan menggunakan, itulah kekhususan ilmu hukum ya. Sayang kalau kita belajar sudah di Fakultas Hukum, kita tidak terjun ke dalam ya nikmatnya ya, nikmatnya kita mengkaji hukum secara normatif. Karena itu kelebihan kita ya di Fakultas Hukum ini ya. Kita gunakan teorinya Hans Kelsen, ya Grunnom ya, Stephen Bauer teori. Kita gunakan ya teorinya Lawrence Friedman ya. Kita gunakan ya apa namanya, teori-teori hukum ya di dalam kita tadi mencari kebenaran suatu norma ya yang disebut dengan penelitian yuridis normatif. Ya, memang kalau saya lihat ya dosen mahasiswa-mahasiswa yang berlatar non hukum ya, mereka cenderung larinya ke empiris ya. Nah, aspek normatif ini memang challenging ya, karena ada seni ya, ada seni, bakat bahkan ya, harus berbakat kita menjadi orang-orang yang ya filosof ya, harus memiliki bakat, harus memiliki seni dan juga passion ya di situ ya. Tapi itulah keunggulan dari orang hukum. Saya kira itu ya. Kan tadi ada 1, 2, 3, 4 pertanyaan ya, luar biasa. Ya, dari saya sebenarnya sudah pernah men-share ya di YouTube saya di kelas F2 ya, tentang multidimensi
ya hampir sama ya dengan buku ini, tapi saya ambil dari bukunya, rekan bisa baca ya. Saya share aja kali ya. Nanti saya share dah ke Pak siapa? Ke Mas Rian ya. Nanti ada buku ya, kan. Ini menarik bukunya. Methodology of Legal Research ya. Ini dari Van Hoek ya, Van Hoek bahasa Inggris ya. Tapi kan ada Google Translate sekarang bisa ya. Jadi kalau kita lihat di metodologi sama persis dengan apa yang disampaikan di buku Prof. Suteki ini yang tidak lain ya menyimpulkan bahwa sudah keluar ya sharing saya sudah ya. Oke. Hukum itu terdiri dari berbagai ya disiplin gitu ya ataupun pendekatan metode paradigma gitu ya hampir sama ya tadi itu artinya memperkaya ya kajian tentang hukum ya rekan-rekan ya mulai dari terutama ini ya kita harus pahami dulu hakikat dari ilmu hukum ya sehingga kita juga memahami tadi ya ini kaitannya dengan di bab 1 ya rekan-rekan hakikat dari ilmu hukum tersebut menjadikan suatu ya konsekuensi ya dari penggunaan metodologinya. Ternyata ilmu hukum itu kalau di kajian hukum di negara-negara berbahasa Inggris dia disebut sebagai legal doctrine ya, sebagai legal doctrine. Nanti dari legal doctrine ini ya akan menimbulkan ya konsekuensi legal research-nya gitu ya. Ternyata yang disebut dengan legal doctrine atau ilmu hukum itu ya rekan-rekan dia tadi ya multidimensi ya, banyak dimensi-dimensi dari ilmu hukum ya disebut juga sebagai explanatory legal doctrine ya, theoretical ya, normative legal doctrine ya. Macam-macam ya rekan-rekan. Nah, itulah nanti rekan-rekan bisa baca di buku ini ya yang message-nya pesannya juga saya lihat hampir sama artinya kita bisa ya mengkaji hukum itu dari berbagai pendekatan cuma yang ingin saya tekankan gitu ya terutama nanti ketika rekan-rekan melakukan praktek langsung penelitian gitu ya memang sangat saya support ya menggunakan pendekatan-pendekatan baru ya yang selama ini saya sendiri belum pernah gitu ya seperti menggunakan data-data kuantitatif gitu ya kemudian menggunakan pendekatan-pendekatan psikologi ya menggunakan pendekatan-pendekatan ilmu-ilmu penunjang di bidang di luar ilmu hukum normatif itu sangat sangat saya dukung sekali ya tapi tetap ya pada akhirnya gitu ya dari penelitian hukum itu harus tetap kembali ya kepada satu ya bagaimana kita mengkajinya secara normatif ya agar apa ya agar substansi dari hukum itu dapat dilakukan reformasi ya tidak hanya mengkaji aspek empirisnya ya tapi yang paling penting bagaimana mengkaji aspek normanya apakah norma substansi hukum tersebut ya sudah ya sesuai ya dengan teori hierarki perundang-undangan misalnya ya situ banyak kita gunakan ya kekhususan asas-asas hukum yang menjadi kebanggaan seorang mahasiswa di Fakultas Hukum ya kita bisa gunakan tadi ya asas-asas referensi hukum ya lex specialis derogat legi generalis kita bisa gunakan asas lex posteriori kita bisa gunakan ya asas lex superiori ya kan nah itu ya kita juga bisa menggunakan ya asas-asas hukum ya di dalam kita mengkaji hukum dan itu ya memerlukan apa memerlukan bakat memerlukan bakat dan passion ya karena ya harus dilatih gitu ya seperti ya contoh judul penelitian gitu ya yang dilakukan oleh mahasiswa IBLAM yang di bawah bimbingan saya tekankan coba ya ini mahasiswa saya ya pakai asas prinsip ya itikat baik ya good faith principle gitu ya dalam mengkaji satu putusan. Nah, itu contoh model yang saya rekomendasikan gitu ya. Nah, ini kan memerlukan pemikiran apa sih asas itikat baik
ya kemudian kita lihat hakim itu bagaimana dia memutuskan ya satu perkara ya dengan menggunakan asas itikat baik ya untuk membuktikan ataupun menilai pembuktian para pihak ya, gitu ya. Itu Terutama materi. pendekatan psikologi ya, Pak? Pendekatan psikologi, tapi kan kita bahasakan dengan bahasa hukum gitu ya. Kita bahasakan Siap. dengan bahasa hukum. Masalah asas itikat baik ya, good faith. Ternyata good faith ya, itu asas ya yang bersifat universal ya, yang ada di dalam hukum perdata, tapi bisa juga diaplikasikan ya di dalam berbagai bidang hukum. Untuk apa? Ya, untuk menjadi ya kriteria ya, menjadi apa? Pegangan gitu ya, terutama buat para hakim untuk menilai gitu ya, menilai para pihak ya yang bersengketa ya, sehingga nanti hakim bagaimana hakim itu menilai ya good faith misalnya terhadap pihak penggugat ya ataupun pihak tergugat ya, menilai alat-alat bukti. Nah, itu kan jenis-jenis kajian hukum ya yang spesifik ya, spesifik ciri khas dari sebuah fakultas hukum gitu ya. Tapi tentunya ketika tadi rekan-rekan terutama yang sudah berbasis ilmu-ilmu di luar hukum ya, menggunakan pendekatan-pendekatan tadi kuantitatif, pendekatan-pendekatan empiris ya, yang dari fakultas selain hukum ya, tentunya itu juga memperkaya gitu ya, memperkaya dari pendidikan hukum, dan itu juga saya sangat apresiasi. Saya kira itu ya rekan-rekan ya. Ini luar biasa ya untuk materi. Nanti slide-nya tolong di-share ya ke saya ya, mulai yang dari yang pertama itu ya Pak Irwan ya, Pak Irwan, atau nanti dikumpulin dulu, dikumpulin di satu Google Drive gitu ya. Baik. Nah, biar bisa kita nikmati bersama. Jadi saya pakai juga nanti buat ngajar. Ini luar biasa ini mahasiswa. Ada Pak izin, Pak. Izin Bapak. Okay. Ada pernah saya baca Pak dalam salah satu literatur. Kaitannya dengan psikologi hukum apa sosiologi ya ini. Di Amerika ada pameo yang pernah terkenal di era tahun 70. Katanya tuh putusan hakim tergantung sarapan paginya gitu ya Pak. Itu hal-hal seperti itu menarik gitu ya. Itu menarik untuk diteliti ya dan dikaji pameo seperti itu. Jadi memang ada istilahnya jokes on law gitu ya, jokes on law. Terutama saya baca juga tuh di bukunya Prof. Ahmad Ali gitu ya. Banyak ya seperti itu ya. Misalnya mengatakan lawyer tuh ada dua gitu ya. Who knows the law ya, and who knows the judge gitu ya. Lawyer yang kenal hukum dan hakim yang kenal lawyer yang kenal hukum dan lawyer yang kenal hakim. Nah, yang susah itu lawyer yang kenal hakim gitu. Macam-macam ya. Ada juga yang mengatakan jokes on law ya, dicari aja ya di internet juga ada ya, jokes tentang law. Tadi hakim itu tergantung sarapannya gitu ya. Saya kira itu memang bagian dari dinamika hukum ya yang menarik, dan saya rasa rekan-rekan dari kelas ini luar biasa ya, sudah di atas ya level rata-rata. Ini saya baru ini ketemu kelas ya yang di magister pun saya kok belum menggalinya nih. belum nampak seperti ini nih. Silakan. Hakim Pak. Saya pernah baca itu latar belakang pameo tadinya itu Pak, sehingga saya menganggap apakah itu kaitannya dengan psikologi. Jadi pameo pameo atau apalah ini jokes bahwa putusan hakim tergantung sarapan paginya. Ada riset yang melakukan riset sosial terhadap beberapa pengadilan. Jadi hakim-hakim yang memutus di siang hari yang tidak sarapan pagi itu cenderung menolak permohonan penangguhan penahanan. Tetapi hakim-hakim yang melakukan sarapan pagi cenderung enjoy menerima penangguhan penahanan. Jadi katanya seperti itu Pak, yang melatar belakang. Muncullah itu katanya putusan atau kebijakan hakim tergantung pada sarapan
Mungkin suasana hatinya kali ya Pak ya gitu ya. Suasana hati. Tadi kaitannya dengan pertanyaannya Ibu siapa? Dinda ya. Bu Dinda tadi berarti ya, kait dengan emosi dan proses mental sebagai realitas material ya dalam suatu penelitian. Ya, saya kira pas itu Pak Irwan ya, apa yang dicontohkan Pak Irwan tentunya kaitan ya antara sarapan pagi dengan putusan hakim gitu. Pak Irwan, kalau di Indonesia hakim itu hubungi aku kalau ingin menang, Pak Irwan. Ah, itu dia. Itu pas banget itu. Betul, Pak. Jadi lawyer yang laku itu lawyer yang kenal hakim gitu ya, yang bisa ya punya ya koneksi langsung dengan hakim ya, bukan yang tahu hukum gitu ya. Itulah potret ya dari, dan juga ini masuk ke dalam tadi ya jenis penelitian yang bersifat positivis ya, artinya melihat potret ya, potret realitas di masyarakat gitu ya. Tapi tentunya ya dalam sebuah penelitian hukum tadi ya yang ingin saya sampaikan tidak hanya berhenti di situ ya. Tentu ya kita kembali kepada teori-teori hukum terutama efektivitas nanti gunakan kalau kita bicara tentang penelitian-penelitian empiris seperti tadi ya, fenomena sosiologi ya dalam penegakan hukum ya, kita gunakan yang namanya teori efektivitas hukum. Itu yang banyak ya saya gunakan. Biasanya kita selalu menggunakan teorinya Lawrence Friedman ya. Tapi ada juga tentunya teori-teori yang lain ya, termasuk yang dari Indonesia juga ya, seperti Sutandio ya ataupun Prof. Chip ya, kita gunakan juga ya di dalam kita membahas tentang jenis-jenis penelitian yang berbasis ya pada sosiologi ya ataupun ilmu-ilmu sosial ya yang menjadi pelengkap ya, kalau saya katakan pelengkap ya, pendukung dari kajian yang bersifat ya normatif ya. Normatif itu lebih mengedepankan segi hermeneutikanya ya, segi penafsirannya ya, segi analisis ya, analisis yuridis ya, dengan menggunakan pendekatan apa ya, pendekatan hukum ya, seperti misalnya perbandingan hukum ya, pendekatan sistematika hukum ya dengan menggunakan teori hierarki. Nah itu rekan-rekan fokus di situ ya. Saya sih inginnya seperti itu ya. Tapi kalau memang tadi memiliki basis-basis ya dasar ya dan juga keahlian ya di bidang-bidang di luar itu silakan dikembangkan ya, tapi jangan lupakan dan jangan meremehkan gitu ya kemampuan ya analisis yuridis yang itu hanya bisa dimiliki oleh orang hukum. Sayang gitu ya, sudah kuliah di S1 ya masih pakai metode ya regresi gitu. Masih kebawa ya, saya pernah meneliti gitu ya, dampak ya penelitian mahasiswa ya, karena berdasar akuntansi gitu ya, dari akuntansi dia peneliti tentang dampak inflasi gitu ya terhadap ya dampak terhadap kenaikan tarif pajak gitu. Jadi nggak ada hubungannya dengan norma-norma hukum pajak gitu. Dia ingin meneliti hukum pajak tapi tidak bisa move on ya dari tradisi keilmuannya ya sebelum ke Fakultas Hukum. Jadi rekomendasi saya tentunya ya manfaatkan studi hukum ini tadi ya untuk kita memiliki ciri khas ya sebagai mahasiswa hukum tadi ya, kemampuan untuk mengeksplorasi, menganalisis itu yang menggali kesimpulan-kesimpulan dengan menggunakan metode yuridis normatif ya, yang nanti mungkin yuridis normatif secara khusus dibahas ya di bab berapa sini. Mungkin nanti kelompok ya, karena yuridis normatif ini ya. Oke, mungkin sesudah ini ya, urgensi teori dalam penelitian hukum ya. Nanti kelompok 5 mungkin ya, kelompok 5 ya atau kelompok 4 juga akan membahas tentang. Saya kira itu ya, kan untuk pertemuan ini luar biasa ya. Kita mendapatkan banyak insight dari pemateri dan juga dari penanya. Masih ada yang ingin didiskusikan, kan? Nanti buku saya share ya ke rekan-rekan, itu nanti bisa bisa dipelajari
pelajari ya, buku dari siapa tuh, dari penulisnya Van Hocke ya, Van Hocke, Methodology of Research ya. Metodologi penelitian hukum ya, legal research ya. Baik, saya kira itu. Terima kasih atas presentasi dan juga keaktifan rekan-rekan ya, ini yang sangat bermutu sekali ya, kelas ini ya, kelas ya luar biasa ya. Kita harapkan presentasi berikutnya ya juga tidak kalah gitu ya. Ya. Dan yang nanti ditonton lagi ya, karena ini pelan-pelan memahami materi ini ya, harus diulang-ulang. Saya juga ya, walaupun sudah S1, S2, S3 ya, tapi mendengar istilah-istilah yang begini banyaknya gitu ya, beberapa cukup familiar ya, tapi beberapa juga saya rasakan sesuatu hal yang baru ya. Jadi kita sama-sama belajar juga ya. Yang saya sampaikan tentunya dari pengalaman saya yang sudah melakukan riset ya, baik di skripsi, tesis maupun disertasi, yang memang saya fokus di yuridis normatif, dan saya merasakan itu sangat bermanfaat gitu ya. Seorang mahasiswa hukum sayang sekali ya kalau tidak tadi mendalami ya, memfokuskan dirinya ya pada penggunaan ya teori-teori teori-teori yuridis ya, yang memiliki ciri khas tadi ya, memiliki ciri khas untuk apa? Untuk menjawab permasalahan hukum berupa adanya kekosongan hukum ya, adanya ya interpretasi hukum yang berbeda-beda ya, atau adanya hukum yang tidak jelas, termasuk bagaimana menjawab permasalahan ya, adanya gap antara das sein dan das sollen ya. Das sollen itu adalah ya ius constituendum ya, hukum yang dicita-citakan, bisa juga das sollen itu sebagai hukum yang yang diinginkan ya oleh para pembuat hukum ya, bisa juga ya das sollen itu sebagai hukum positif, hukum yang bersumber ya dari otoritas negara. Itu rekan-rekan harus fokus di situ ya, tentunya dengan latar belakang rekan-rekan yang mungkin ya memiliki keahlian ya, memiliki bidang ilmu di luar hukum, itu juga bisa digunakan sebagai supporting dalam rangka apa? Dalam rangka mendukung ya kajian empiris das sein-nya. Saya kira itu ya kesimpulan dari materi ini, semoga bisa dipahami. Kalau tidak paham nanti kita tonton lagi ya penjelasan dari presentasi kelompok 3 dan juga jawaban-jawabannya yang luar biasa. Saya juga nanti akan tonton lagi tuh ya. Karena ini saya sambil texting juga. Oke, terima kasih. Ya, sampai jumpa. Have a nice weekend. Semoga minggu depan kita jumpa lagi dengan antusiasme yang lebih bergairah. Amin. Ya, Terima kasih. Terima kasih. Have a nice weekend semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih. Sama-sama. Nanti di share ya itunya PPT-nya ya. PPT-nya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 semua. Saya share ke Pak Rian. PPT-nya nanti dikasih ke saya. Oke. Sama-sama. Baik, Pak. Izin Lip.